Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Zikri dengan NIM 23136 dari kelas Jalkom IF3B. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang tugas praktikum pada modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Ini adalah merupakan topologinya, ini merupakan tabel pengalamannya, ini merupakan tujuannya. Kita langsung masuk ke bagian kebutuhan. Oke. Kita buka Cisco, kemudian ini kita di sini membutuhkan dua switch, perangkatnya dua switch 2960, kemudian dua PC, kemudian kabel konsol, kabel Ethernet juga. Oke, kita masuk ke latihan satu dulu. Membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Di angka 1 ini kabelkan jaringan sesuai dengan topologi. Oke. Kita konsol RS23 ke konsol, kabel konsol lagi dari RS232 ke switch 2 konsol, kemudian jaringan sesuai topologi seperti ini ya. Kita pakai kabel chopper group. Ini kita dari fase Ethernet 0 menuju ke S1, sisi 1 itu fase Ethernet 6. Kemudian dari switch 1 ke switch 2 itu 1 ke 1. Kemudian dari switch 2 ke PC B itu 18 0. Kalau kita ganti penamaannya di sini biar memudahkan. Switch ini switch 2, ini PC A, dan ini PC B. Oke. Kemudian oke. Kemudian konfigurasikan host pada PC sebentar. Konfigurasi host pada host PC. Di sini ada PC A dan dibuka juga PC B-nya biar cepat sekalian. Di konfigurasi berarti kita memasukkan IP-nya ya. Di sini IP-nya bisa kita lihat bagian tabel pengalamannya. Di PC A ini 1.1, yang PC B 1.2. Oke. B 1.2. PC A 192.168.1.1. Kemudian yang di PC B 192.168.1.2. Oke. Ya sudah, kita bisa keluar aja langsung. Kemudian inisialisasi dan muat ulang switch jika diperlukan. Sebenarnya ini sudah tidak diperlukan ya, karena sudah tersambung semua, tidak ada masalah. Tapi jika memang diperlukan, maka buka bagian switch-nya, kemudian pilih kabelnya tadi terhubung kemana, kemudian di sini kan fase Ethernet 6 pada switch 1, kita bisa off kemudian on lagi, seperti itu. Kemudian konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch. Oke. Konfigurasikan nama switch. Kita masuk ke PC A dulu. Kemudian masuk ke bagian terminal, klik OK. Kita ini N dulu. Kemudian kita masuk ke bagian privilege exec-nya dulu. Ketikkan enable. Oh, ini sudah enable, sudah masuk. Kemudian ketikkan configuration terminal. Kita bisa singkat dari conft. Kemudian di situ
nama perangkat. Oke, kita kasih nama perangkat dulu, hostname S1. Kita bisa langsung 2 aja ya, biar biar lebih cepat, tidak memakan lebih banyak waktu. Oke. Sama juga ketika enable, kemudian conte, kemudian kasih nama host name S2, kemudian kita enter, ini enter, kemudian di situ konfigurasikan IP address. Oke, IP address berarti kita masuk ke lihat dulu ke tabel pengelamatannya. Di situ S1-nya .1.11, S2-nya .1.12. Oke. Siap. Jadi di sini lanjutnya interface VLAN itu IP address 92.168.11. Subnetmasnya 255.255.0. Sebentar. Oke, ini udah. Kita cek dulu. Oke. Kita kemudian enter, kemudian ketikkan no shut down. Oke, yang ini juga sama. Kita ketikkan interface, bisa singkat dari VLAN, jadi INT VLAN 1, interface VLAN 1, kemudian IP address 92.168.1.12 seperti yang di tabel pengamatan tadi ya. 255 untuk subnetmasknya sama 0, kemudian no sh. Oke, sudah sama-sama kita bisa oke. Kemudian kita cek lagi, berikan Cisco sebagai password. Oke, kita bisa berikan password. Kita cari lagi dulu, kemudian kita ketikkan exit di sini, kemudian kita beri no IP domain lookup, kemudian kita masuk ke line PTY 04 untuk memberikan passwordnya. Password Cisco kemudian login, exit, kemudian konsolnya juga kita ketikkan line console 0, password Cisco, login, exit, kemudian kita yang ini juga, yang kedua switch 2 kita sama seperti yang tadi, kita exitkan dulu, kasih no IP domain lookup, kemudian kita masuk ke line VT juga, lalu 4 password Cisco, login, exit, ya konsolnya juga console
0 password Cisco login exit. Kemudian di nomor 4 itu memberikan kelas sebagai password. Oke. Kemudian kita enable password class. Ini yang sys 2 juga enable password class n juga. Sebentar. Oke. Kita cek lagi. Oke, masuk ke latihan 2 ini kita ini masih dulu aja. Latihan 2. Rekam pada langkah 1 di situ rekam MAC address perangkat jaringan. Buka suatu command prompt pada PC A dan PC B dan ketikkan IP config all. Kita copy aja ini. Kita langsung aja ke bagian, kita tulis saja terminalnya ke bagian command prompt IP config /all pada PC A. Kemudian pada PC B juga kita keluar dari terminalnya, buka command prompt IP config all. Oke, kita enter. PC A juga kita enter. Tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet. Untuk alamat fisik yang pertama itu yang ini. Oh, ini. Oke. Kemudian yang ini untuk PCB. Kemudian untuk alamat fisik, oke. Yang PC A tadi kan itu 00 E0 A F95 E5 C6 5A. Oke. Ini kita masuk ke nomor 2. Masuk ke konsol dari switch 1 dan switch S1 dan S2 dan ketikkan perintah show interface. Ketikkan show interface F01. Oke. Dan switch 2, kita switch 2 juga. Oke. Masuk ke terminal juga. Setelah paste. Oke. Pada baris kedua dari output perintah, baris kedua berarti yang ini, apa-apa harus address atau burn in address. Untuk yang MAC address S1 itu ini. Kemudian MAC address S2 itu ini pada
Kemudian masuklah ke konsol, langkah 2, tampilkan tabel MAC address switch. Masuklah ke konsol dari switch S2 dan tampilkan tabel MAC address-nya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan tim. Bangunlah suatu koneksi konsol S2, berarti kita butuh yang PCB menuju terminalnya, dan masukkan ke modus privilege X. Kita ini enter dulu. Oke, udah masuk. Dengan modus privilege ketikkan perintah show MAC address table. Meskipun di sana belum ada komunikasi jaringan. Oke, masuk ke pertanyaannya langsung. Adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address? Ada, yaitu ini. Kemudian MAC address apa yang direkam dalam tabel itu? Ke port switch mana? Dipetakan ke perangkat mana? Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Untuk 5801 ini harus dicek dulu ya. 5801 ini merupakan VLAN dari enggak. Dari switch 1. 5801 switch 1. Kemudian jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, sebentar. Maaf. Untuk yang nomor pertanyaan yang ini, yang direkam tabel itu switch 1 ke port switch mana dipetakan. Itu bisa lihat di bagian sini portnya, yaitu fast Ethernet pada 0, FA pada 0/1. 0 enggak ya, 01. Kemudian jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah 1, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Untuk memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address itu bisa lihat dari portnya ya. Kita bisa mengidentifikasinya perangkatnya berdasarkan port yang digunakan. Dengan mengetahui port mana yang Anda dapat melacak perangkatnya secara fisik. Misalnya ya, di sini kan kita tadi switch 1 itu pakai pada tabel pengalamatan itu menggunakan fast Ethernet 01. Jadi di bagian ketika kita mau show MAC address table, maka di sini port yang tertera yaitu F01. Seperti itu. Kemudian dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Tidak ya. Tidak semua skenario bisa diatasi dengan metode ini karena ada beberapa kendala. Misal seperti perangkatnya tidak aktif, kemudian MAC address-nya sama, kemudian juga ada topologinya yang kompleks, kemudian ada port lang atau yang menggunakan port lang yang membawa beberapa VLAN MAC, yang membawa mungkin menggunakan port yang sama. Kemudian kita masuk ke langkah 3, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan MAC address lagi. Oke, kita gunakan perintah ini. Clear MAC address table dynamic. Oke, kita copy dulu biar bisa pada nomor 2 dengan cepat ketikkan. Kalau sorry itu kita beri show MAC address table. Kita siap-siap untuk langsung. Oh iya, berarti ini yang di copy. Oke, kita ketikkan clear MAC address table dynamic. Kemudian kita langsung paste enter.
Adakah MAC address lain tercantum di sana? Tidak ada. Di sini jadi kosong ya karena kita menggunakan clear tadi, jadinya kosong. Kemudian tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table dan tekan enter. Adakah alamat baru? Oke, so sudah 10 detik ya. Kita ketikkan show MAC address table. Ada ya. Oh, untuk alamat baru muncul alamat baru, tapi ini merupakan alamat yang sudah tadi ada sebelumnya. Sebelum kita menghapusnya sudah ada. Tapi ini merupakan masih yang sebelumnya, sebelum kita menghapusnya. Kemudian dari PCB, ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Bukalah dari PCB, yang PCA, switch minus dulu. Kemudian dari PCB, bukalah command prompt dan ketikkan, PCB, command prompt, ketikkan ARP min A, ARP min A. Dia termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh RP? Di sini masih kosong karena sepertinya kita belum melakukan ping ya. Di sini masih kosong, no ARP entries found. Dari nomor 2, dari command prompt PCB lakukan ping ke PCA. Oke, kita lakukan ping untuk PCA S1 dan S2. Oke. Kita tunggu. Oke, S1. Oke. Kita lihat tabel pengalamatan. Untuk yang pertama PCA 192.168.8.1.1. Kemudian ping ke switch 1, ping 192.168.1.11 ke switch 1. Tapping 2 kali aja supaya 100% dan 0% lossnya. Kemudian yang switch 2 ping 192.168.1.12. Oke, sebentar. 168.1.12. Oke, sudah selesai semua. Kemudian pertanyaannya, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Ya, memberikan satu balasan sukses dengan 0% loss. Dari koneksi konsol kedua ke S2. Dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah show MAC address tabel. Berarti kita masuk ke PCB terminal, oke. Kemudian kita masukkan perintah show MAC address tabel. Oke. Apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Oke. Untuk ya ini menambahkan MAC address baru sebanyak tambahannya itu ada 3, termasuk yang lama, jadi ada 4 totalnya. Untuk yang pertama
Oh, oke oke. Eee, pada nomor 3 ini alamat dan perangkat mana. Untuk yang pertama ini kan 39J1 ini merupakan, MAC address dari VLAN-nya milik PCB. Kemudian yang 5801 ini dari, MAC address dari switch 1, yang 8241 ini dari, eee, switch 2, kemudian yang C65A ini dari PCA. Oke. Kemudian apakah nomor 4 dari PCB bukalah command prompt. Oke, command prompt dan ketik lagi perintah ARP -A. Apakah cache ARP dan PCB pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah digunakan ini? Ya, cache-nya mempunyai entry. Pada jaringan Ethernet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan membangun dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan, maka proses ini terlibat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang akan dihadapi pada jaringan yang lebih besar? Eh, pada jaringan yang lebih besar, proses apa? eh, proses pengolahan cache ARP dan tabel MAC address dapat menjadi lebih kompleks dan menimbulkan berbagai tantangan seperti kapasitas tabel tabel MAC address MAC pada switch terbatas, broadcast storm, ARP flooding, dan loop pada jaringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai eh, praktikum pada modul 4 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.